Halo, suara apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar, Kak. Dengar, Kak. Oke, halo selamat pagi semuanya. Sebentar lagi acaranya akan dimulai ya, dan dimohon teman-teman untuk bisa mengkondisikan untuk mic-nya, audionya, dan videonya. Untuk audio mohon untuk di-off-kan dan video diusahakan untuk on-cam ya, jika ada yang tidak terkendala jaringan. Oke, dan teman-teman di sini juga bisa sambil mendengarkan, relax, sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nih, karena nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara, oke? Oke, itu sepertinya narasumber kita sudah hadir, Bu Tita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, akan saya buka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Tita Larasati dan teman-teman di sini yang saya banggakan. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Jangan lupa karena pandemi juga sekarang semakin meningkat, teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk semangat juga menyiapkan Fiksi 2021 ini. Saya, Eli Sulistiawati, akan memandu jalannya acara pada Fiksiotalk 4 kali ini bersama dengan Ibu Dinita Larasati dengan kita bedah seputar kriya. Oke, dan pastinya teman-teman yang udah gabung pada pagi hari ini udah nggak sabar nih menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman masih bingung seputar bidang kriya kali ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya akan menginfokan bahwa acara pada hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan ada pemaparan materi dari Ibu Tita, dan sesi kedua akan ada tanya jawab. Nah, makanya teman-teman siapin pertanyaan-pertanyaan terbaik dan nanti bisa ditanyakan langsung melalui raise hand. Nanti kita silakan teman-teman untuk ngobrol juga ataupun melalui kolom chat Zoom ini. Oke, baiklah. Kali ini kita udah bergabung bersama kita Ibu Dinita Larasati. Halo Ibu. Selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya nih Bu? Baik. Oke Bu, sebelumnya saya panggilnya Ibu Dinita, Ibu Tita, atau siapa nih Bu? Ibu Tita aja. Oke, Bu Tita juga ini merupakan salah satu juri di bidang kriya Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Oke Bu Tita, langsung saja kepada Bu Tita, disilahkan untuk memulai pemaparan materinya. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Eli. Kak Eli lagi di kota mana ya? Lagi di Saya mana? Kebumen, Bu. Oh, di Kebumen. Aman ya? Iya, Semoga yang aman. lain sehat juga. Ini harus hati-hati sekarang, ekstra hati-hati. Oke, teman-teman yang sudah hadir, nanti mungkin masih ada lagi yang akan menyusul ya. Saya akan share screen dan saya akan mulai tentang Fiksio kelas ini, tentang yang bidang kriya. Jadi sebenarnya ini adalah nanti memuat informasi yang mungkin teman-teman butuhkan ketika akan ikutan fiksi. Fiksinya sendiri kan judulnya sudah Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa se-Indonesia. Jadi kata-kata inovasi dan kewirausahaan ini yang kita angkat ya. Karena sebenarnya kalau tentang kriya saja itu kan kita bukan sedang mengadu skill kriya di sini, tapi lebih ke arah bisnisnya, wirausahanya, inovasinya di mana gitu. Apakah kita bisa melakukan intervensi seperti itu? Dan ini yang akan disampaikan, dicoba dipaparkan hari ini untuk kita bahas ya. Nah, saya sendiri kenalan dulu. Saya salah satu juri dari bidang kriya di fiksi. Jadi ada 2 juri lagi dan sekarang juga sudah nambah sebenarnya. Kami dari latar belakangnya beda-beda. Jadi ada juri yang latarnya pengusaha, ada yang praktisioner gitu-gitu ya. Nah, saya kebetulan lebih beratnya ke akademisi, tapi juga banyak urusannya ke arah kriya ini. Saya sendiri
dosen, bidang saya desain produk industri di FSRD ITB. Kalau di bidang keilmuan, saya anggota ALMI sekarang, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Ini ada 65 ilmuwan tersebar dari Sabang Merauke ini, kami dari berbagai macam disiplin ya. Terus saya juga sudah mendapat SK untuk masuk ke Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bidang ilmu rekayasa. Lalu dulu sempat ikut aktif juga di Forum Peneliti Muda Indonesia, bikin conference, bikin acara ngobrol bareng teman-teman lintas disiplin dan sebagainya. Dan kalau di kota, saya sedang di Bandung karena saya ngajar di ITB. Saya dulu jadi ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Lalu saya membantu Bapelitbang sebagai majelis kelitbangan untuk R&D ya, untuk litbangnya. Lalu di Jawa Barat, saya menjadi Dewan Pengarah untuk Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat. Ini adalah si kreasi ini adalah badan yang dibentuk oleh Pemprov Jabar, tapi dia di luar pemerintahan. Tugas utamanya adalah menjadi mitra utama pemerintah provinsi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Nah, nanti hubungannya apa ke Kria ini nanti akan saya tampilkan juga, bahwa kreasi ini juga banyak mengolah potensi krianya Jawa Barat tentu saja ya. Nah, lalu yang di sebelah kiri, untuk organisasi saya sekarang Ketua Bandung Creative City Forum. BCCF ini adalah dia bukan organisasi sendiri dibikin terus jadi gitu, tapi sebenarnya dia merupakan gabungan atau simpul dari beberapa komunitas yang ada di Bandung. Beberapa itu dulu kita pendirinya ada 45 individu dan komunitas, dan sampai sekarang masih aktif meskipun karena COVID ini harus banyak konsentrasi ke yang lain. Lalu berkembang jadi jadi Indonesia Creative Cities Network. Di sana saya menjadi deputi kemitraan strategis. ICCN ini adalah dia adalah juga gabungan dari berbagai forum. Jadi kita bergabung seperti BSSF tapi di berbagai kota dan kabupaten lain se-Indonesia. Sekarang di situ sudah bergabung sekitar 210-an kota dan kabupaten. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan di kota mana atau kabupaten mana, kalau mau tahu tentang ICCN-nya, ada perwakilannya nggak ya di mana? Itu pasti ada sebenarnya. Sebagian besar sudah ada. Kan Indonesia ada 415 ya kota kabupaten. Jadi mungkin teman-teman yang memang ada di kota besar, kota ketiga, kota kedua gitu, sepertinya sudah ada ICCN-nya. Karena Bandung juga masuk ke UNESCO sebagai kota desain, saya bertugas sebagai focal point-nya sejak 2015, sejak Bandung bergabung di UNESCO. Lalu ini ada yang lain-lain ekstra, ini sebenarnya ke hobi ya, dan sebenarnya ke organisasi juga, ada International Actuary Council. Jadi saya adalah Dewan Penasehat Internasional untuk Creative Industries Policy Evidence Center ini adalah bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan berdasarkan data atau bukti industri kreatifnya. Saya juga ikutan Climate Reality Project, jadi bicara tentang climate change dan sebagainya. Karena saya di desain produk juga ngajar tentang sustainability atau keberlanjutan. Yang paling bawah ini penerbit independen, ini sebenarnya karena saya banyak bikin graphic diary atau komik nih ya, kayak yang di gambar ini kan sebenarnya itu perupaannya saya. Kalau penasaran, Google aja curhat Tita gitu, nanti keluar beberapa komik saya. Itu tentang saya. Jadi kalau di Fiksi ini senang sekali, kenapa? Karena setiap tahun saya bisa melihat ada talenta baru, pemikiran baru, dan juga apalagi sekarang ya, cara pemikirannya pasti beda dengan adanya medsos, teknologi yang baru, dan seterusnya. Sekarang ini sebenarnya adalah pertanyaan yang diajukan ketika saya diundang untuk mengisi sesi ini. Jadi kalau kita lihat tema fiksi tahun ini adalah Dare to Start, Create the Future. Kita harus berani memulai. Ini kenapa salah eja? Aku paling sebel ada salah eja. Create the Future harusnya create ya, tidak bukan create. Nah, create the future-nya sebenarnya karena kita harus mulai sekarang menciptakan atau mengurus masa depan kita masing-masing, karena sebenarnya ada di tangan kita. Jadi yang sekarang di usianya masih berapa ya, 16, 17, dan seterusnya, ini pasti akan menjadi pemimpin nanti di kala masa depannya. Jadi kita gimana nih caranya membuat sebuah lingkungan, ekosistem yang dimana kita bisa berkembang dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi makanya subjudulnya adalah Jejaring Cerdas untuk Masa Depan yang Tangguh. Karena apa? Kita tahu sekarang bahwa kalau kita mau maju sendiri itu ya mungkin bisa kalau dia talentanya kuat dan dia cukup powerful ya.
tapi akan makin berdampak baik kalau kita dengan secara cerdas, dengan pintar milih-milih itu, kita bikin jejaring networking ya istilahnya yang banyak dipakai juga, yang sebenarnya bisa membangun bersama untuk masa depan yang tangguh. Tangguh ini maksudnya resilience. Tangguh ini berarti kalau ada tantangan apapun atau ada cobaan masalah gitu-gitu, dia mungkin akan sedikit terpungkur gitu ya, tapi pasti akan bangun lagi karena ketangguhan tadi. Jadi bagaimana melalui karya kita nanti sebenarnya kita menciptakan semangat yang seperti itu. Jadi kita juga harus tetap berkarya, tapi berkaryanya juga harus mempunyai dampak sehingga nanti ke depannya kita bisa melanjutkan dengan itu. Jadi ini ada 3 hal yang menjadi pertanyaan, ada yang menjadi apa yang menjadi concern. Ini pasti bikinnya tengah malam banyak salah penilaian dalam bidang ini, nanti saya benerin. Kesalahan dan kesulitan apa yang sering terjadi di bidang kriya dan bagaimana menerapkan kriya ke dalam bisnis. Karena seperti saya bilang tadi ya ini sebenarnya bukan masalah kita selalu terampil talent kriyanya gimana, meskipun itu akan berpengaruh, tapi bagaimana kita memikirkan ke depannya. Apakah yang saya buat sekarang ini bisa dilanjutkan ke bisnis nggak? Dia punya potensi untuk disukai orang nggak? Diminta untuk produksi banyaknya gimana dan seterusnya. Ini yang harus menjadi pemikiran di apapun yang menjadi masukan di fiksi ini. Kalau kita baca panduan umumnya, sebenarnya semua yang nggak hanya bidang kriya, semua yang ada di fiksi, ini akan mengacu ke sini. Makanya dibilangnya panduan umum. Jadi secara umum, apapun yang kita lakukan untuk berkarya di fiksi harus biasanya mematuhi pembangunan berkelanjutan ini. Jadi apapun yang kita buat, apakah dia ketika saya lanjutkan menjadi bisnis, ketika saya melanjutkan menjadi wirausaha, apakah dia memenuhi misalkan persyaratan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan kemitraan. Di sini dalam hal ini sebenarnya untuk konsolidasi dengan berbagai pihak, stakeholders, dan seterusnya. Nah, sama nih ketika kita bikin sebuah produk kriya, secara social development ya, people. Apakah benar dia membawa misalkan identitas masyarakat yang membuatnya? Apakah dia merupakan ekspresi budaya dari manusia di mana dia diproduksi? Apakah dia benar ketika menjadi unit bisnis bisa menjadi tempat yang baik untuk si manusia pembuatnya ini untuk tetap bersosialisasi dan seterusnya. Jadi ini harus selalu kita ingat, people. Lalu kalau untuk planet, ini apalagi bicara kriya ya, yang semuanya sebagian besar berangkat dari material. Ketika kita membuat sebuah karya kriya, kita harus lihat juga apakah benar pasokan bahan bakunya, bahan mentahnya itu selalu ada, dan apakah ketika saya membutuhkan bahan itu untuk membuat ini, dia ini dari sumber yang terbarukan tidak? Apakah mungkin jangan-jangan kalau saya bikin produk ini, lalu saya harus nebang lebih banyak lagi pohon, saya harus menggali lebih banyak lagi tanah, saya harus bikin lebih banyak lagi sampah, itu kan nggak akan masuk ke pembangunan berkelanjutan kalau gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu yang menjadi concern yang besar ya, karena sebenarnya kriya ini sangat bergantung pada sediaan material. Kalaupun saya pakai material bekas, misalkan saya pakai barang yang sudah dibuang gitu ya, atau material sudah dibuang, apakah benar yang saya lakukan adalah recycling atau upcycling? Karena kadang-kadang kalau kita membuat benda dari barang bekas, mau itu bekas kemasan kopi lah, mau itu bekas byproduct dari sebuah industri lah, jangan sampai justru kita membuat sampah baru gitu. Jadi ya, ini juga menjadi pertimbangan ketika kita menuju ke pembangunan berkelanjutan planet ya. Jadi people sudah, planet sudah, sekarang prosperity. Ini sebenarnya tentang profit ya. Jadi kalau kita membuat karya kriya ini, benarkah dia akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat pembuatnya? Benarkah dia akan punya harga yang lebih tinggi sehingga dia bisa menambah kesejahteraan kelompok pembuatnya dan seterusnya? Bisa untung nggak sih kalau saya bikin gini gitu kasarnya ya. Jadi ini juga harus dipikirkan, karena gini kadang-kadang ada produk yang secara people dia jangan khawatir, ini semuanya produk yang memang ekspresi budaya, dia memang bisa membuat masyarakatnya sanggup untuk berekspresi diri dan seterusnya, ada identitas. Secara planet dia juga tenang aja karena semuanya sumbernya berkelanjutan dan seterusnya. Tapi ternyata dia tidak punya nilai ekonomi. Jadi timpang. Jadi ini yang sebenarnya
namanya nanti tidak berkelanjutan gitu. Atau juga misalnya gini nih, secara ekonomi masyarakatnya maju, dia cepat kaya dan dia cepat pendapatan daerahnya jadi naik gitu-gitu ya. Lalu ada si manusianya, social development-nya juga jangan khawatir, pokoknya masyarakatnya udah kompak dan sebagainya. Tapi secara planet lingkungannya tergradasi dengan cepat gitu ya. Jadi dia tidak akan berkelanjutan pembangunannya karena sudah stop, karena salah satu dari 3 pilar ini kolaps gitu. Nah sekarang ada pilar lagi, ada 5 sebenarnya, peace and partnership. Jadi ini sebenarnya lebih ke tata kelola, lebih ke tentang berjejaring tadi dan konsolidasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Kalau misalkan saya mau menjalankan 3 people, planet, prosperity ini dengan baik, apakah saya juga punya hubungan baik dengan misalkan stakeholders yang lain atau dengan pemerintahannya gitu atau dengan apapun itu sehingga yang bisa memastikan bahwa people, planet, prosperity ini bisa bergulir terus gitu dengan bisnis yang kita buat, dengan karya-karya yang kita ajukan. Nah ini kalau saya ganti kata kriya dengan misalkan dengan bidang lain ya, apakah kalau saya punya bisnis yang seperti ini dia juga bisa berjalan seperti yang lain, itu juga bisa dipikirkan. Lalu ada hal kedua adalah tentang kewirausahaan, karena untuk namanya juga fiksi ya, jadi kita harus tahu ini ada 7 tahap sebuah wirausaha ketika kita mendirikan sesuatu. Ada gagasan ketika kita punya ide, ini mau bikin apa ya enaknya, atau ini bisa dibikin apa ya, ini kan baru ide saja. Jadi setelah itu nanti kita ada market insights, ada studi ke sana dan seterusnya, karena ini nanti sebenarnya ada kelasnya sendiri. Jadi saya nggak akan berbanyak bicara di sini. Saya juga kalau di kampus di ITB itu ngajar kuliah namanya business design. Jadi bagaimana kita setting up bisnis tapi dengan desain sebagai core utamanya atau sebagai andalan bisnisnya nanti supaya dia terus berhasil gitu. Tapi itu nanti aja. Lalu yang ketiga yang harus kita ingat juga adalah model bisnis yang ditawarkan oleh teman-teman yang ikutan fiksi ini sebenarnya sebaiknya juga memanfaatkan teknologi digital dan informatika, mulai dari sisi produk, proses produksi, hingga strategi pemasarannya nanti. Jadi dari hulu ke hilir itu bisa kita pegang dengan baik. Nah ini tiga hal ini yang sebenarnya menjadi pertimbangan umum untuk semua yang ikutan fiksi di bidang apapun. Nah sekarang panduan kriya. Yang sebelah kiri, definisi bidang usaha kriya kalau di panduannya, menurut panduannya adalah seperti ini. Definisinya adalah apa? Kriya adalah bisnis, bidang usaha kriya adalah berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, dan pemasaran produk. Jadi kita nggak cuma mikir produknya misalkan dari dari bahan alam ini menjadi benda ini terus udah. Kan nggak berhenti di situ, tapi kita juga mikirin ketika dia sudah jadi benda, dia gimana nih nanti distribusinya dan pemasarannya dan seterusnya. Lalu biasanya dia terbuat dari material alam atau sintetis. Dalam hal ini biasanya kalau di daerah yang masih kaya dengan sumber daya alam alami, biasanya banyak mengambil dari situ. Kalau sintetis biasanya dia pakai dari barang yang sudah melalui proses produksi dulu ya. Jadi dia pakai material yang sudah melalui fabrikasi dan seterusnya. Nah, disinilah sering orang pakai produknya itu dari yang tadi saya bilang ya, bahan bekas atau barang produksi bekas. Yang dihasilkan oleh individu ataupun komunitas pengrajin, jadi boleh dalam ekspresi sendiri atau memang sudah ada unit perajin yang bisa melakukan produksi tadi, baik secara manual maupun dengan alat bantu produksi. Jadi ini semua mencakup definisi bidang usaha kriya. Jadi kalau nanti nanya, kalau yang saya lakukan ini kriya bukan, coba cek ini listnya. Ada nggak di antara sini? Berarti kalau iya ya benar gitu. Jadi ini definisi bidang usaha kriya karena biasanya memang mencakup hal-hal ini. Lalu kalau kita lihat pendekatan penciptaan produk kriya, biasanya produk kriya itu diciptakannya melalui pendekatan 2 ini, yang secara umum ya. Ada yang produk yang berbasis material. Material ini kan biasanya ada bendanya dulu, ada materialnya dulu, lalu si individu yang melakukan penciptaan itu dia akan ngelihat materialnya bisa diapain aja ya. Jadi si karakternya harus diketahui benar kalau dia mau bikin produk yang memang sesuai dengan karakter si material itu. Di sini materialnya itu ada material lunak ya seperti tekstil, serat alam. Tekstil sudah jelas ya, ada tenun, ada ikat, ada apapun itu, fabric ya. Kalau serat alam itu fiber, jadi bisa ada bambu, serat alam juga ada mendong, ada rotan, ada irat, ada apapun itu pokoknya yang ada di daerahnya,
biasanya taunya nama lokalnya dari tanamannya, tapi biasanya dia dari tumbuh-tumbuhan yang memang seratnya ini bisa ditenun, bisa di apapun. Tanah liat, plastik, kulit, kayu, logam, ini material yang lebih solid, yang lebih untuk dibentuk. Jadi bisa mulai dari materialnya dulu. Dalam hal ini, si orang yang menciptakan produk tadi, dia harus paham benar bagaimana karakter material tersebut. Apakah dia bisa dibentuk dengan apa nih? Harus dipanaskan dulu nggak gitu? Atau dia harus dibangun? Atau dia kalau dipotong gimana? Dia tahan api nggak? Kalau dia kena air gimana? Semuanya itu harus diketahui. Jadi kenapa? Karena sebenarnya dari karakter itu kita nanti bisa tahu produknya cocoknya apa nih. Jangan sampai produk yang nggak tahan kena air kita taruh buat bikin produk untuk di outdoor gitu. Itu kan sebenarnya ya salah. Jadi ini pentingnya kita pendekatan material itu. Lalu ada produk yang berbasis keterampilan. Jadi di sini kita mulai dari kondisi sumber daya manusia dan jenis keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia di lokasi itu. Jadi di lokasi kita masing-masing, di kota kabupaten masing-masing, kita lihat, oh ternyata ada skill ini yang sebenarnya sangat khusus, sangat khas. Nah nanti saya mau pakai misalkan skill seperti ini, tapi mungkin saya ganti material dasarnya, mungkin saya ganti proses produksinya, mungkin saya kembangkan di proses salah satu tahapan produksi dan seterusnya. Jadi kita melihat dari skill yang sudah ada di situ atau gabungan dari keduanya. Jadi biasanya namanya sekali lagi kembali lagi ke soal fiksi ya. Kalau kita mau mencari inovasi, sebenarnya ada di sini nih. Ketika kita melakukan pendekatan produk kria, kan kita bisa berinovasi di manapun ya. Jadi misalkan nanti saya kasih contoh juga. Ada di cara produksinya, di cara treatment atau pengolahan bahan bakunya, itu semua sudah bisa masuk menjadi pertimbangan untuk melakukan inovasi. Nah, yang sebelah kanan ini proses kreasi yang biasanya dilakukan ketika orang melakukan bidang usaha kria ya. Jadi yang pertama tentu saja perancangan. Jadi ada pengolahan ide dasar, gagasan, sketsa produk, lalu jadi gambar kerja, lalu sampai ke mekanisme proses produksi. Karena kita harus tahu nih kalau kita bikin produk ini, yang mau bikin emang siapa gitu nantinya. Sudah ada proses bisnisnya belum, sudah ada entitasnya belum, pengrajinnya dan seterusnya. Setelah itu kita juga harus punya persiapan pengumpulan bahan baku produksi atau material dasarnya tadi apa, mau pakai bahan mentah apa, dan seterusnya. Lalu menyiapkan peralatan sesuai mekanisme produksi. Jadi misalkan kalau saya banyak kerja dengan bambu, jadi saya tahu kurang lebih gimana. Jadi misalkan bahan bakunya bambunya udah banyak. Terus saya butuh bambu yang misalkan sudah diawetkan, dan bentuknya kan bambu bisa macam-macam ya, ada yang gelondong, yang masih tabung, ada yang sudah dipotong-potong menjadi kayak potongan lempengan gitu, tapi ada juga yang sudah diirat sehingga menjadi kayak benang, kayak pita gitu. Jadi bahan baku seperti apa yang saya butuhkan itu disiapkan, dan dalam menyiapkan material itu kan yang ini yang kita pakai sesuai mekanisme produksi. Jadi yang saya butuhkan alat apa aja, misalkan ada pisau, saya butuh lem mungkin, atau saya butuh jadi pasak, apapun itu. Jadi semua harus disiapkan dengan baik. Lalu proses produksi dilakukan dari tahap pembentukan awal sampai finishing. Finishing ini adalah produk yang sudah siap disampaikan ke pasarnya gitu. Jadi kalau finishingnya memang cara natural atau dipoles atau dicat dulu atau apapun itu, ini sudah dilakukan dalam proses ketiga ini. Keempat, pengemasan produk. Jadi mengemas produk untuk siap didistribusikan. Pertimbangan untuk mengemas ini biasanya nanti tergantung dimensi produknya juga ya, dia sebesar apa, terus nanti mengemasnya gimana, karena pengemasan ini bukan hanya untuk ngebungkus, tapi sebenarnya kan ngebungkus itu punya tujuan ya, jadi mengamankan isi produk ketika dia dikirimkan, baik itu melalui langsung diantarkan atau di display dipajang, atau dia harus ternyata shippingnya jauh gitu ya, harus pakai pesawat dan seterusnya. Kemasan ini harus membuktikan bahwa produknya tetap utuh ketika dia tiba di tangan si yang beli. Atau dia juga bisa menjadi pengemasan ini bisa menjadi strategi kita untuk berjualan dengan cara membuatnya atraktif, jadi menarik. Dan dia memuat informasi mengenai produk itu, mengenai bahannya, mengenai siapa yang bikin mungkin dan seterusnya, itu semua narasi itu bisa ditaruh di pengemasan ini nanti. Pengemasan ini juga harus dalam tanda kutip praktis, karena ketika orang pesannya mungkin kalau 1, 2, sampai 5 masih bisalah dimasukin ke tempat, ke wadah, ke kardus atau apapun. Tapi ketika dilakukan
pemesanan yang dalam jumlah besar, benar nggak nih kemasannya tetap bisa praktis untuk masuk ke dalam alat-alat transportasi tadi. Jadi masuk ke pick up truk gitu, atau masuk ke kontainer, atau masuk apa, dan ini sebenarnya untuk pertimbangan produk yang nanti bisa diproduksi massal ya. Tapi kalau dikirimnya secara individu pun si kemasannya ini harus dipikirkan dengan baik. Distribusi dari produsen ke para penjual atau penjualan langsung ke pihak konsumen. Ini juga yang tadi mungkin termasuk yang saya bahas barusan. Bagaimana menyampaikan si produk ini ke yang beli atau yang pesan, atau memang dia mau dijual retail. Ini kurang lebih seperti ini proses KRIA tadi. Pertimbangan penilaian. Untuk fiksi ini ada 4 hal yang menjadi penilaian ketika kita menerima karya-karya tadi ya. Yang pertama dilihat biasanya adalah konsep produknya. Itu kan dijelaskan nih dalam sebuah format, ada formulir mungkin atau ada portfolio gitu ya. Latar belakangnya apa? Di sini kita lihat motivasi, latar belakang itu kan motivasi ya. Motivasi saya bikin benda ini apa sih? Apakah karena di daerah saya banyak bahan ini, ataukah karena saya sebenarnya punya koneksi nih perusahaan ini, tapi sebenarnya kok produknya gitu-gitu aja. Jadi motivasi saya, latar belakang saya adalah membuat supaya produknya lebih punya pasar yang lebih luas gitu. Atau latar belakangnya apa? Ternyata saya lihat bahan ini menumpuk sebagai sampah. Nanti saya sebenarnya ingin untuk mengembangkan ini menjadi produk benda pakai yang bernilai komersil misalkan. Nah ini juga menjadi pertimbangan untuk kita lihat motivasinya apa. Lalu kita lihat juga tujuannya. Ini layar saya jangan dicoret-coret, ada yang warna merah-merah garis-garis gini. Tujuannya apa? Jadi sebenarnya ketika kita bilang pokoknya mau mensejahterakan pengrajin daerah saya untuk bidang ini, atau tujuannya untuk mengurangi limbah seperti ini dan seterusnya. Tujuan ini juga menjadi penting. Aspek inovasinya di mana? Nah ini, karena sebenarnya sering karya yang masuk itu merupakan karya yang memang sudah ada di pasaran banyak banget. Jadi kita nggak usah lihat satu ini, tapi loh kok ini perasaan udah pernah lihat deh, dibuat di pengrajin apa, dengan brand apa, dan seterusnya. Jadi kita harus dengan jelas bisa menampilkan atau memaparkan ini aspek inovasinya di mana. Apakah ketika siswa ini menerapkan misalkan proses produksi yang baru, atau ada tambahan material baru, atau ada peralatan tertentu sehingga produknya bisa beda, atau ada treatment yang lain. Nah, inovasinya ini yang kita cari. Atau inovasinya ada di model bisnisnya nanti, ya silakan juga. Karena sebenarnya banyak sekali pendekatan untuk membuat yang namanya inovasi. Kita lihat juga target pasar atau sasaran pengguna. Ini sangat penting karena di awal biasanya kalau ada karya yang memang tidak memikirkan pasarnya dulu, tapi mungkin dia lebih berat proporsinya ke ekspresi ya, itu juga tidak masalah. Tapi ketika ini dilakukan, kita harus selalu punya di ujung ini emang siapa yang mau pakai barang ini. Kita harus punya semacam kayak skenario ya, persona atau orang yang kita ibaratkan akan membeli barang ini, memakainya setiap hari dan berguna buat dia. Dengan cara itu, kita tahu nanti produk ini sebenarnya secara estetik, secara fungsi, secara apapun itu, dia akan cocok dengan si orang tadi itu, dengan si pasar tadi itu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan begitu kita membatasi pasarnya? Bukan membatasi, tapi sebenarnya fokus. Karena kalau kita fokus pada suatu gaya hidup, fokus pada sebuah segmen masyarakat, nanti kita juga akan fokus terhadap si produk yang kita buat, sehingga nanti si masyarakat itu kan akan terima, segmen itu akan terima. Tapi biasanya kalau berhasil, si segmen tadi ini biasanya dia punya pengaruh ke peers-nya yang lain. Jadi meskipun dia tidak berada di dalam segmen itu, tapi ternyata dilihat, ini kok keren ya dia pakai gitu, kok punya gitu, beli dari mana? Aku pengen juga dong. Nah, seperti itu tuh sudah bisa menarik yang lain. Jadi itulah pentingnya kita punya skenario, siapa nih yang bakal pakai produk saya. Itu. Kualitas produk, ini jelas ya, karena kita akan bisa lihat dari produk yang kita terima, apakah dia punya misalkan pengolahan materialnya benar nggak, terus penempatannya, positioning produknya benar nggak, terus kualitas pembuatannya gitu. Lalu dampaknya terhadap aspek lingkungan dan sosial, ini masuk ke sustainability tadi. Pertimbangan yang kedua adalah tentang perencanaan usahanya. Jadi produknya udah ada, lalu dari produk ini kalau kita mau jadikan usaha,
gimana nih skenario kita untuk punya konsep gitu ya, nanti penjalanan usahanya gimana. Karena kewirausahaan ini yang kita angkat juga. Jadi makanya kita lihat struktur organisasinya gimana nih. Biasanya kan berteam up ya, berdua gitu. Yang satu jadi apanya, satu jadi apanya. Karena kita memang paling penting adalah melihat potensi masing-masing lebih ke arah mana. Ternyata dia lebih senang dari misalkan partner berdua ini ya, ada yang lebih senang untuk emang orangnya canggih banget soal jadi menjualan lewat TikTok atau bikin skenario atau dia lancar banget ngomong ke publik. Ya udah kamu aja yang berarti pegang marketingnya misalkan gitu. Ada satu lagi yang mungkin temennya yang lebih terampil di urusan pekerjaan tangan, sangat rapi, sangat teliti dan seterusnya, ya udah dia aja yang bagian produksi misalkan. Jadi struktur ini akan kita pertimbangkan dengan pemetaan potensi masing-masing tim yang ada di sana. Personel tim maksudnya. Pengelolaan keuangannya itu jelas nanti akan dilihat juga perhitungannya gimana, karena kan ya gitu dengan sendirinya kalau kita bicara produk kria ya, karena dia sangat tangible, kan kita harus lihat harga bahan bakunya, bahan mentahnya, harga produksi, harga peralatan yang dibutuhkan, harga misalkan harus sewa kantor, sewa bengkel, apapun itu ya. Jadi nanti kita lihat ini besar biayanya, beratnya kemana nih? Nanti kan ada HPP nih, harga pokok produksi. Berarti nanti ngejualnya mau berapa supaya profit berapa, nanti tukangnya dapat berapa. Nah ini hitung-hitungan sederhana untuk yang kalau mau jalanin bisnis. Lalu ada strategi pemasaran dan pengembangan produk. Ini juga penting dalam perencanaan dan menjadi penilaian, karena kita mau lihat nih, bagaimana produk yang kita buat ini bisa bersaing di tengah lautan produk yang serupa gitu. Jadi pasti ada strategi tertentu yang sebenarnya bisa untuk akhirnya mengembangkan produknya juga sesuai dengan segmen yang dipilih tadi, balik lagi. Nah itu. Nanti penilaian berikutnya adalah ketika kita sudah masuk ke harus ada prototipenya ya, kita kan nanti kan akan minta formulir diisi konsep-konsep dan sebagainya, tapi juga harus ada bendanya. Nah presentasi ini yang dinilai adalah materi penyajian, kelengkapannya ya, ada nggak formulirnya, ada nggak produknya, dan seterusnya. Metode penyajian, bagaimana menyajikannya, apakah sesuai dengan pasarnya, sesuai dengan yang diharapkan, dan seterusnya. Dan dokumentasi hasil produk. Ketika dibuat, ketika dimulai di idenya, dan seterusnya dicoba-coba, eksperimentasi, itu ada baiknya ada dokumentasi juga. Yang terakhir, ini karena kita sudah di tahun 2021. Kita 2020 kemarin melewati masa-masa kaget ya sedunia itu karena ada pandemi. Nah sekarang karena ada pandemi itu justru kita bisa melihat orang sekarang lebih milihnya produk seperti apa sih? Orang sekarang lebih pengen beli produk-produk yang esensial aja kan, karena ada pertimbangan kesehatan tadi, pertimbangan gaya hidup, dan seterusnya. Ketika kita nggak bisa lagi belanja barang kria di pasar atau di toko, kita harus hanya beli online gitu. Jadi gimana caranya supaya si produk saya ini juga menarik ketika dibuat orang hanya bisa lihat fotonya dia di medsos misalkan atau di website. Jadi dengan pertimbangan ini kita perlu tahu bahwa namanya juga kompetisi ya, kita perlu tahu bahwa yang mengajukan produk ini apakah dia punya wawasan seputar produk kria dan UMKM. Bagaimana pengetahuan tentang potensi kria lokalnya. Skema kerjasama dengan pengrajin lokal juga menjadi pertimbangan, skema bisnis dan pengembangan usaha juga menjadi yang kita akan mau tahu nih. Karena gini, seperti yang saya mungkin sebut sebelumnya, kalau kita misalkan mau bikin sesuatu yang kayaknya baru gitu ya, tapi sebenarnya di daerah itu tuh banyak pengrajin yang sudah bikin barang serupa dan lebih bagus karena mereka pengrajin. Kita kan siswa ya, jadi kalau siswa kan nggak sehari-harinya bukan untuk misalkan membuat produk, tapi tugasnya lain gitu ya. Tapi ketika kita sandingkan justru akan ada nilai lebih bila si siswa yang mengajukan karya ini dia sudah bekerja sama dengan IKM industri lokal, bisa mikro, bisa apapun itu, untuk mengembangkan produknya tadi. Jadi nggak mulai dari nol banget, tapi justru si siswa ini melihat di sekitarnya ada pengusaha apa aja, ada pengrajin apa aja, lalu dari produk yang sudah dibuat ini kayaknya bisa dimodifikasi supaya dia bisa masuk ke pasar yang ini, atau dia bisa masuk ke pasar yang lebih besar gitu ya, atau dia ternyata bisa punya nilai ekspor kalau saya tambahkan seperti ini. Nah ini yang sebenarnya lebih dicari untuk tahun ini. Lalu apakah benar misalkan pengetahuan mengenai potensi kria lokal ya, apakah benar sih bahan baku lokalnya ini memang benar-benar bisa sustain gitu. Kalau sekarang mungkin dipesan orang ada 10 atau 20 produk masih beres,
Tapi kalau tiba-tiba ada yang pesan 1 kontainer gitu, gimana nih? Apakah si pengrajin maupun ada sumber daya alam yang mencukupi itu nggak misalkan gitu. Jadi pemikirannya jauh lebih panjang lagi di sini. Skema kerjasama, lalu skema bisnis dan seterusnya. Kesalahan dan kesulitan. Kenapa salah dan sulit? Ini sebenarnya yang pengalaman dari kemarin-kemarin ya, fiksioner fiksi, peserta fiksi yang mulai ketika saya mulai jadi juri ya sekitar 5 tahun, sejak 5 tahun lalu sepertinya, sebagian besar kesalahan atau kesulitan siswa ketika mengolah kriya adalah pertama bahan baku. Karena seperti saya bilang tadi, yang bergaul sehari-hari dengan bahan baku itu kan bukan siswa ya, mungkin pengrajin, mungkin orang yang sudah punya bisnis duluan. Nah si bahan baku ini kalau tidak diperlakukan dengan tepat, dia tidak akan bisa menciptakan produk yang sebenarnya tepat guna gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat ini sayang, ini bahannya bagus banget, bambu dan sebagainya, tapi ternyata kok pengolahannya kok kayak gini gitu, sayang padahal materialnya bagus. Belum terima kasih. Bentar. Kakak fiksioner, tolong saya diizinkan sebentar keluar ya, ada paket, aduh kacau. Bentar ya. Baik Bu, silahkan. Oke teman-teman, sambil nunggu Bu Tita lagi, teman-teman bisa siapin pertanyaannya ya, mulai ditanyain di kolom komentar di kolom ini Zoom. Beberapa yang lain juga udah ada yang tanya. Maaf. Itu pun salah kirim, ya ampun. Saya nggak tahu siapa. Asli nggak ada orang di rumah soalnya. Sorry ya. Ini saya share lagi. Tadi kita sedang bicara bahan baku. Lalu ini kesalahannya apa biasanya? Jadi tadi itu kita terima bahan ini, aduh ini kainnya bagus begini, cuma sayangnya pengolahannya atau pengelolaannya nih nggak benar. Jadi sayang materialnya jadi rusak atau jadi yang harus diperhatikan memang adalah bahan baku, termasuk yang utama. Proses produksi. Nah ini juga sebenarnya ada beberapa yang masuk kategori yang lumayan karena dia sangat paham. Ada unit bisnis atau unit usaha yang memang prosesnya sudah benar gitu. Jadi proses produksinya benar. Kesulitannya adalah kalau dia nggak paham. Jadi kalau misalkan ada benda yang masuk di tangan kita gitu ya, kepegang nih si prototipenya. Tapi lalu kita mikir, mungkin kalau bikin satu ini, si siswa ini beres nih, dan dia bisa dengan harga jual yang segini. Tapi kalau ternyata ada permintaan yang lebih, namanya juga mau bisnis kan kita pasti pengen barangnya kejual banyak ya. Tapi kalau permintaan lebih, kita jadi kepikiran, ini bisa nggak nih dilakukan berulang-ulang dengan kualitas yang sama seperti ini, dan juga dengan harganya masih masuk gitu. Apakah benar sudah ada tukang atau pengrajin atau bengkel apapun itu yang bisa melakukan ini? Nah ini juga proses produksi ini biasanya menjadi pertimbangan kesulitan di sini. Sumber daya manusia, ini juga biasa kalau kita nanya ke yang sudah punya, kalau kita sedang presentasi ya, ini nanti yang akan buat kira-kira siapa nih? Ada misalkan ada pengrajin 1-2 yang bantu ibu saya di rumah gitu ya. Oke, tapi kalau kita mau bikin kewirausahaan mau dikembangkan menjadi usaha yang serius, kira-kira di daerah situ ada nggak nih yang punya skill serupa atau yang bisa diajarin atau harus dilatih dulu apapun itu gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi pertimbangan juga. Biasanya jadi pertanyaan. Kalau memang belum sih, ini cuma usaha saya sama berdua sama ibu gitu misalkan. Jadi ya mungkin ini bukan diarahkan untuk kewirausahaan yang untuk dikembangkan lebih luas. Target pasar ini juga sebenarnya penting karena yang saya sebut tadi, kalau kita punya bayangan siapa yang akan pakai produk kita, biasanya produk ini akan lebih tepat guna gitu ya. Lalu dia juga masuk dengan mudah ke segmen itu. Hal-hal lain yang menjadi kesalahan dan kesulitan biasanya adalah berbagai pertimbangan ini. Ada peluang ke promosi dan komunikasi produk. Lagi-lagi kita bicara masalah pasca pandemi ya. Jadi ketika pandemi dan setelah pandemi, orang berbisnis itu kan tidak lagi seperti dulu. Karena orang tidak bisa lagi berkerumun, nggak bisa lagi ada bazar, nggak bisa lagi pegang-pegang si materialnya, produknya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan calon konsumen kita tentang produk ini keren loh. Nah, kerennya itu di mana? Kalau kita cuma lihat fotonya aja kan mungkin bisa keren, bisa enggak, karena fotonya kan bisa bikin efek macam-macam. Tapi ketika kita kasih lihat bahwa ini lihat sambungannya seperti ini,
Ini bisa dibuka tutup seperti ini. Berarti kan peluang promosi dan komunikasi produk itu dilakukan lewat video, lewat mungkin ada foto yang zoom untuk elemen yang khusus, seperti itulah. Jadi ini yang menjadi pertimbangan juga, apakah dia punya skill untuk menampilkan si kelebihan si produk melalui si cara-cara tadi. Narasi di sini penting juga karena sebenarnya kalau kita bikin produk yang memang di seluruh Indonesia ini sudah ada, ya kita terus apa bedanya? Apa inovasinya di mana? Di sini perlunya narasi, karena ketika kita bilang bahwa produk ini penting, karena kalau produk ini diproduksi meskipun biasa aja, tapi ternyata dia bisa menambah kesejahteraan sekian puluh kepala keluarga misalkan. Jadi dia juga misalkan menjadi ini simbol dari identitas budaya si masyarakat lokal, tapi yang kita naik kelaskan supaya bisa jadi apresiasi yang lebih tinggi dan seterusnya. Kesulitan lain biasanya adalah dalam dimensi produk. Kadang-kadang ada siswa yang mengajukan produk ini dimensinya gede banget ya. Jadi ngirimnya aja, kalau dulu kan kita bisa presentasi langsung, atau yang sekarang kita barangnya dikirim ya. Karena tidak mudah untuk kita traveling sendiri. Jadi ketika barangnya tiba dimensinya gede banget, terus karena saking gedenya dan saking takut rusaknya kemasan ini, makanya dimensi dan pengemasan itu tuh bahkan si kemasannya lebih keren daripada produknya sendiri. Jadi itu ada yang kotak kayu, box gitu. Jadi ini bagus banget kotaknya, tapi produk yang dalamnya loh kok kebanting gitu. Jadi pikirkan dimensi ketika orang nanti gini, dia mau beli produk ini untuk skenario yang apa sih gitu. Jadi nah ini masuk lagi ke misalkan ketika kita bikin produk, pertimbangannya adalah ini mau dijualnya di mana emang. Kalau sekarang bisanya dijualnya hanya di misalkan online, bagaimana saya cara menampilkannya. Tapi kalau misalkan kita punya pikiran ini nanti akan jadi souvenir khas daerah nih, saya mau jualnya di airport atau di stasiun gitu ya. Nah sekarang pikir lagi, siapa yang biasanya beli barang di airport atau di stasiun? Biasanya kan pelancong atau traveler ya. Dan mereka kalau misalkan mau beli barang, nggak akan beli barang yang segede, jarang lah gitu ya, yang segede meja gitu. Tapi biasanya mereka beli barang yang mudah dibawa, mudah jadi oleh-oleh, mudah dibagiin, tapi keren. Jadi produk yang mungkin sebesar ini ya, sebesar pot gitu ya, atau sebesar hiasan meja tapi nggak berat. Kalau dimasukin ke ransel mereka juga nggak nyusahin gitu, dan seterusnya. Ini juga pemikiran kesana lah yang sebenarnya lebih akan lebih jitu. Identitas lokal, ada hal-hal lain yang jadi pertimbangan juga. Identitas ini bisa dari materialnya, ornamennya, apapun itu ya. Lalu berbisnis secara daring tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan saya punya mindset ini akan jadi wirausaha baru atau akan jadi usaha serius gitu, terus bisnisnya gimana nanti supaya orang mau beli. Nah ini kan kita juga harus mulai mikir nih, kalau misalkan saya jualannya tidak lagi dengan cara biasa. Seperti itulah. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah sering belanja online gitu ya, yang kita lihat apa sih, yang kita mau tahu apa sih, selain produknya ya, produknya kan apa, materialnya apa, besarnya berapa, harganya berapa gitu ya. Ini yang sebenarnya akan menjadi pertimbangan lagi nanti. Nah sekarang terima kasihnya beneran, saya akan kasih lihat dulu sedikit aja, share screen untuk kasih lihat contoh-contoh produk yang memang sudah menjadi inilah ya, bisnis yang benar. Dan beberapa pendekatan produk lagi. Ini saya share dari Instagram beberapa perusahaan yang saya tahu. Nah ini mungkin pernah lihat Pelepah ID. Ini adalah kriya yang mulainya dari material. Jadi ini yang tadi saya bilang pendekatan material. Jadi ada yang namanya ini ya, pelepah pasti tahu ya, pelepah pinang. Ini kan sebenarnya kan cuma dibuang-buang aja nih, padahal ini banyak banget ini. Nah terus diambillah, dipres, diteliti karakternya gimana, lalu dipres. Dia jadi produk seperti ini yang bisa menggantikan styrofoam. Ini styrofoamnya kan banyak banget nih, kita punya sampah ini dari makanan dalam kemasan seperti ini kan di PKL ada, di kantin-kantin ada gitu ya. Nah ini yang sebenarnya bahan styrofoam ini nggak bisa kita lebur dengan alam ya, dia akan punya waktu hidup yang lebih lama. Nah si pelepah ini akhirnya dimanfaatkan dengan cara dipres, jadi dibikin cetakannya, lalu kita press menjadi seperti ini. Akhirnya apa, dia bisa menggantikan styrofoam tadi meskipun dalam skala yang belum terlalu massal. Karena gini, bayangin satu mesin itu dia bisa ngepres ini sekitar 30 unit lah. Jadi 1 jam, satu mesin
30 piring jadi gitu ya. Sekarang mereka tuh hanya punya dua mesin. Jadi bayangin kalau berarti sebulan dia hanya bisa bikin 2.400 piece seperti ini. Sekarang kita bisa kembangkan lagi sebenarnya, kan nggak yang dibutuhkan nggak hanya seperti ini, tapi ada yang apa wadah kayak yang bisa ditutup gini, ada yang piring, ada yang macam-macam lah gitu ya. Dan dia bisa langsung dibuang karena nggak ada material tambahan lain. Contoh. Lalu kalau ini yang dari bambu, ini ada brand namanya Amigdala Bambu. Amigdala Bambu ini, yang namanya bambu juga kita semua, hampir semua kita tahulah dia bisa jadi anyaman, bisa jadi bangku, bisa jadi gedek rumah, apapun itu. Cuma ketika dia diolah dengan cara yang lain, jadi Amigdala Bambu ini dia punya jagoannya itu di Garut. Di Garut itu ada satu kampung yang semua pengrajinnya itu jagoan bikin sarang burung. Sarang burung tahu ya bentuknya kayak gini nih lah, sarang burung nih. Tuh. Yang apa? Di sana tuh harganya tuh bisa sarang burung tuh ya bisa kalau hobi tuh bisa nyampe 3 juta 5 juta. Nah, tapi dengan skill yang sama, skill sarang burung tuh sangkar sorry. Kita bikin produk yang lain meskipun pakai skill yang sama. Ini kan pakai skill orang yang bikin sangkar burung. Tapi ini kan bukan sangkar burung, ini kan kita bikin lampu, dibikin vas, dibikin macam-macam. Karena memang pengrajinnya nggak usah belajar lagi banyak-banyak, mereka hanya perlu ngerapihin ini, kita kasih laminasi di sini, terus jadi lampu kayak gini. Jadi ini adalah craft yang sebenarnya dengan treatment produk yang sama, treatment material yang sama, dengan treatment material yang sama, dia bikin produk yang baru, yang akhirnya punya nilai komersil yang tinggi, bahkan dia banyak menang kompetisi desain gitu ya. Dia juga misalkan ini kerjasama dengan teman yang memang bikin keramik, dia bikin vasnya dengan vas keramik campur bambu. Terus dia bikin alat-alat kayak gini nih, alat-alat teh gitu ya, tea set dan sebagainya. Ini kan sebenarnya krianya ada di pengrajinnya, yang bikin gini kan pengrajinnya. Tapi otak untuk membuat intervensi bahwa ini nanti campur keramik, ini nanti didesainnya untuk seperti ini bikin tas nih. Jadi dia pakai teknik bikin sangkar burung, tapi sudah gitu dibikin toiletries bag gitu ya. Nah seperti inilah yang contohnya berangkat dari material, tapi dengan treatment yang lain. Sampai dia bikin jewelry dari bambu nih. Jadi ada kalung dari bambu dan seterusnya. Sama nih ketika dia bikin ini, yang ada di dalam benaknya adalah siapa yang bakal pakai ya. Apakah mbak-mbak mahasiswa ataukah cewek-cewek kantoran di ibu kota gitu ya. Jadi dia akan punya skenario yang memudahkan dia untuk membuat rencana bisnisnya juga gitu. Nah, kalau yang ini Magno ini termasuk yang legendaris lah se-Indonesia lah ya. Jadi kalau mau lihat Magno Design ini dia bikin radio kayu. Cuman dia tidak mulai dari radio saja, dia mulainya dari produk-produk kecil nih yang kayak pemotong ini yoyo, terus ada pisau kertas gitu ya. Di sini kuncinya adalah gini, semua orang juga tahu produk kayu itu banyak banget di dunia ini yang terbuat dari kayu ya, tapi yang dengan kinerja kualitas setinggi ini dengan ketelitian seperti ini tuh hanya di Magno yang dia bisa dapatkan. Jadi di sini main kualitas, kemasannya baik, narasinya sangat baik. Karena di sini narasinya adalah memanfaatkan desain kampung ini tadinya nggak ada apa-apanya loh. Coba mungkin ada yang tinggal dekat sini ya di Kandangan, di Temanggung. Dia tuh hampir nggak ada apa, cuman petani kopi sama tembakau. Tapi terus kan banyak kayu kopinya nggak kepake lagi, ada hutan tanaman yang industri yang nggak terlalu diperhatikan tadinya. Tapi ketika dibuat menjadi Magno Radio ini, wah udah tiba-tiba itu menjadi desa industri produksi. Jadi kliennya Magno ini kan dia bikin barang kecil-kecil nih. Dia dari Jepang, kliennya dari Jerman, dan yang dilakukan adalah gini, dia punya narasi, dia pakai gambar ya, ini ada satu gelondong kayu, sekian kubik. Kalau dibikin jadi kayu bakar, dia hanya ngasih penghasilan si satu orang sebanyak 20 sen dolar sehari. Tapi kalau satu gelondong kayu itu dibikin produk seperti ini, dia akan ngasih kerjaan ke sekian puluh orang dengan penghasilan sekian ratus ribu gitu. Jadi kan dengan narasi itu kan kita bisa buktikan bahwa dengan kriya yang baik dan berdaya kualitas tinggi seperti ini, kesejahteraan itu bisnisnya bisa dijalanin gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi contoh seperti itu tadi. Ini contoh penambahan material. Jadi sebenarnya tas di mana-mana kita juga tahu tas itu ya gitu, kantong aja pakai wadah gitu ya.
Tapi di sini dia bikin rusuknya itu pakai kayu, terus tekstilnya ini ya tekstil kuat yang tahan air, dan dia bikin berbagai ukuran dan berbagai macam. Jadi meskipun dia bikin satu jenis aja produk ya tas, cuman dengan berbagai ukuran, berbagai macam detail kunci, ini yang sebenarnya menjadi kunci dari keberhasilan dia nih. Kuncian-kuncian ini. Jadi kita juga bisa main di detail join-nya misalkan. Materialnya biasa aja, tapi kalau kita desain dengan baik, dan juga kita masukkan elemen khusus seperti ini, itu yang akan menjadi kuncinya keberhasilan. Kandura Studio ini keramik yang dia juga punya berbagai skenario, makanya ketika dia jualan, ini kan kalau cuma ditumpuk gitu aja kan orang males beli ya. Tapi ketika dia bikin setting seperti ini, keramiknya untuk sarapan misalkan ya, untuk sarapan yang menyenangkan, ada ini dari kami gitu. Jadi dibikin supaya kondisinya itu sesuai dengan yang dia tujukan ketika dia bikin si produk ini sendiri. Kandura ini juga sudah terkenal, jadi pasti akan banyak contoh lain. Kalau yang ini batik fraktal, batiknya sendiri memang dibuat tetap batik tulis ya, dan juga ada batik yang cap dan sebagainya. Tapi yang menjadi kunci di sini adalah dia pakai software ini, J Batik ini, untuk membuat motif-motif baru, dan tidak hanya itu, dia terapkan dalam berbagai produk. Jadi ada satu seri produk sekaligus untuk ini. Lalu mungkin nah ini kreasi Jabar yang saya tadi saya sebut, saya menjadi bagian sebagai dewan penasehatnya. Kami ini kerjasama dengan IKEA. Kalau tahu ya ada toko besar IKEA itu yang terletak di Jawa Barat. Kita punya pojok di sana namanya Teras Indonesia. Jadi setiap 2 bulan atau apa ya, kita punya semacam pop-up shop di mana kita promosikan produk-produk kria lokal Jawa Barat. Jadi ini saya termasuk tim yang menyeleksinya karena semua dewan pengarah itu menyeleksi. Jadi 8 UKM yang untuk sesi sekarang itu yang kepilih adalah misalkan bukan yang ini. Nah, yang misalkan yang kepilih adalah produk misalkan ada @gomuda.co. Dia jualannya keramik itu. Ada yang jualan topi, ada yang jualan kain lokal ini. Ini semuanya masuk ke IKEA nih. Ada juga kayak kayu. Jadi dia jual kayunya ini polos, nanti kita bisa cat sendiri juga. Jadi dia jual dengan alat lukisnya juga. Lalu ada produk lain lagi, ada lilin, ada coklat, ada macam-macam ya, mainan anak, piyama, apapun itu. Tapi ini yang akhirnya menjadi promosi produk-produk kria yang memang sudah punya prospek ke depannya. Jadi ini websitenya Kreasi untuk mempromosikan itu. Ini mungkin terakhir yang misalkan yang mau berangkat dari sampah ya. Parangpong ini dia mengambil limbah ini puntung rokok, ini kan banyak banget, terus filternya dan sebagainya itu kan nggak bisa ada di mana-mana lah gitu ya. Saya kerjasama dia dengan dia kerjasama dengan ini Kontur Concrete Lab. Jadi anak-anak desain yang memang bekerja dengan konkret, lalu dia bikin puntung rokok ini menjadi asbak. Jadi kayak balik lagi gitu. Nah ini contoh upcycling yang saya maksudkan tadi. Kalau mau dieksplor lebih lanjut ada di sini semua ya. Ini asbaknya jadinya seperti ini. Dia ini berasal dari puntung rokok gitu. Dan sekarang mereka sedang mengolah ini nih masker. Masker mau dijadiin produk yang juga yang bisa punya nilai jual gitu. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sudah hampir 9:30 ya. Kita sekarang gilirannya ngobrol. Ya, menarik sekali nih pemaparan dari Bu Tita. Sebelumnya saya akan merangkum ke beberapa poin. Jadi tadi ada pemaparan mengenai kalau kria itu ada memperhatikan aspek planet, prosperity, people, peace, and partnership. Kemudian dijelaskan juga apa sih produk gimana biar bisa dikatakan sebagai kria, definisi kria, pendekatan melalui material, melalui ataupun melalui skill, terus prosesnya gimana, terus penilaiannya dari konsep produk, perencanaan usaha, presentasi, hingga yang relate di tahun 2021, sampai ke kesalahan dan kesulitan apa aja yang biasanya dialami oleh peserta-peserta fiksi tahun-tahun lalu. Ada di bahan baku, produksi, hingga tadi saya aja sampai benar-benar nyimak loh Bu, yang tadi pemaparan contoh-contoh produk-produk Indonesia yang itu benar-benar keren banget. Oke, sekarang
Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Ibu Tita, dan langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya dulu ya yang tanya. Menurut Bu Tita, perbedaan apa sih dari bidang fiksi tahun lalu dengan tahun ini? Silahkan Bu. Perbedaan ininya mungkin ya, kalau mekanismenya sih harusnya tahun ini lebih baik, karena tahun lalu kan kita kaget ya, COVID itu datangnya di tengah-tengah ketika pengumuman fiksinya udah jalan gitu. Jadi, oh ya udahlah, apa gimana, ini angkatannya Kak Eli ya, jadi ini gimana kita optimalisasi saja kondisinya gitu. Makanya Iya Bu, tiba-tiba, saya tahun kemarin juga. nah makanya itu kan ketika tiba-tiba produknya dikirim aja, berarti kan orang ini gimana, akhirnya kan pakai video gitu ya. Tantangannya berarti kan harus ada internet yang benar, harus ada, belum lagi kita ngomongin ini ada WIB, WIT, ada WITA. Nanti jamnya nggak cocok atau gimana, nah, kayak gitulah. Itu tantangan terbesarnya di situ. Tapi dengan yang sekarang ini fiksinya dalam arti apa mekanisme pelaksanaannya harusnya sudah lebih siap karena kita kan udah belajar dari tahun lalu. Nah, itu pelaksananya. Tapi kalau dari produknya sendiri yang saya bilang tadi, harusnya sudah ada pertimbangan terhadap kondisi yang kita hadapi sekarang. Kayak misalkan produknya sekarang pikirnya nih kita nggak bisa jualannya di pasar lagi karena pasarnya nggak boleh buka kayak yang dulu gitu, atau nggak boleh ada crowding. Gimana kita menyampaikannya ke pasar, ke konsumen gitu ya. Atau ternyata sekarang produk-produk yang lebih dicari itu yang lebih esensial. Jadi kalau saya cuma bikin dekorasi atau hiasan aja, mungkin orang nggak akan beli dulu karena kondisi keuangannya masih ketat ya. Dia masih alokasikan belanjanya itu ke alat ke kesehatannya dia gitu. Jadi berarti kita harus bikin produk yang menunjang gaya hidup itu. Gaya hidup yang pasca pandemi yang sebenarnya mendukung dia untuk membuat lingkungannya lebih sehat, yang bisa membuat dia juga punya alat-alat kesehatan sendiri kayak gitu-gitulah. Jadi misalkan bayangan saya sih kalau kita bikin set untuk spa atau wellness gitu ya, tempat kan banyak nih tempat spa, tempat yoga dan sebagainya. Nah itu dia pasti butuh produk-produk yang produk kria banyak banget diminta di sana. Ada tempat lilin, ada tempat sampo, sabun dan sebagainya. Atau dia punya kebutuhan ada tikar yang baik. Atau kalau kita juga mau tawarkan misalkan ya di daerah kita tuh, saya tahu nih ada hotel atau resort yang butuh souvenir seperti ini dan seperti itu gitu ya. Kita buatkan itu aja. Jadi pasarnya udah jelas. Pasar saya bukan konsumen personal, tapi sebenarnya resort A, B, C gitu. Atau misalkan saya akan nawarinnya ke jadi company profile gitu ya, company company merchandise kayak gitu. Jadi kita sudah punya bayangan skenario itu sehingga produknya lebih tepat. Itu kayaknya yang paling membedakan yang kemarin dengan yang sekarang. Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Langsung aja kepada calon peserta fiksi nih. Ada yang udah raise hand, Elva Yunita. Mungkin bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Bu Tita nih. Silahkan Elva. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Pagi. Ibu izin bertanya, di fiksi kali ini kan ada rintisan usaha atau rencana usaha dan ongoing bisnis. Nah, kebetulan produk yang akan Elva ajukan ini memang sudah ada di produk Elva dan sudah berjalan. Dan itu kan maksudnya ke ongoing bisnis. Tapi di sini Elva ingin mengajukan beberapa gabungan produk. Jadi ada 3 atau 4 produk ingin Elva gabungkan menjadi satu produk. Kira-kira menurut Ibu lebih baiknya masuk ke rencana atau pemula gitu, atau masuknya ke ongoing bisnis karena Elva sudah ada bisnis dan yang produk Elva ajukan adalah gabungannya. Begitu Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Elva di kota mana? Elva dari Lampung Ibu. Dari Lampung. Itu tadi pelepah itu dari Lampung loh. Iya, ya Elva. Kalau memang dalam arti bisnisnya Elva itu sudah jalan, berarti kan sudah ada unit produksinya ya. Berarti kan memang sudah akan dijalankan. Nah, pertanyaannya mungkin gini, satu produk yang menjadi gabungan ini, apakah dia butuh diolah lebih lanjut di tempat produksinya Elva, atau sama sekali ada skill baru, atau ada entah ya material atau pengolahan baru yang memang dimasukkan di proses produksinya. Kalau ada, sebenarnya, tapi saya sih menduganya akan dimasukkan ke line produksi yang memang sudah berjalan ya. Jadi masukkan ke ongoing aja. Dengan tadi justru karena sudah ada ongoing kita makin yakin bahwa ini akan jalan. Nanti tinggal Elva sebutkan. Berarti yang saya jadikan kunci inovasinya adalah di penggabungan tadi.
itu bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oke, terjawab Elva? Sangat terjawab Kak Eli. Oke, ini sebelumnya saya akan mengapresiasi teman-teman semua, ada total 54 nih yang hadir di room Zoom ini, keren banget. Di weekend kayak gini masih tetap semangat ya buat persiapan fiksinya. Hari Minggu pagi loh. Iya, semangat banget Bu antusiasnya. Oke, langsung lanjut aja ke penanya pertama, Rizky. Rizky mau on cam dan on mic aja atau gimana Rizky? Halo Rizky. Halo Kak. Pagi. Bisa ditanyakan langsung sekalian ngobrol-ngobrol sama Bu Tita nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bu Tita, kalau seandainya produk yang kita buat ini tidak memiliki ciri khas dari daerah kita, tapi merupakan produk kria, apakah boleh? Ataukah memang harus ada ciri khas dari daerah kita? Nggak harus. Boleh aja, boleh ada, boleh enggak. Kalaupun ada, biasanya nih ngapain ada ukiran ini ya, misalkan gitu kan juga. Jadi tempatkan pada posisinya yang benar aja. Jadi nggak harus, tapi akan mungkin bisa menjadi justru nilai tambah, tapi justru juga bisa menjadi nilai kurang gitu. Jadi ketepatan penempatan itu aja. Kalau di desain produk ilmu saya ya, kita biasanya bilang jangan sampai ornamen itu hanya jadi tempelan. Jadi cuman kotak biasa aja terus tinggal ditempel motif apapun, terus dibilangnya itu motif dari daerah produk dari daerah itu kan belum tentu juga. Dan itu mah cuma tempelan gitu. Kayak gitu-gitulah. Ada yang bisa jadi lebih, ada yang bisa jadi enggak. Baik, terima kasih Bu Tita. Yang ingin saya tanyakan, selamat pagi. Pagi. Oke, karena banyak banget pertanyaannya, mending saya bacakan aja ya Bu. Boleh. Ini dari Tiara Yektiningtyas, izin bertanya, apakah untuk struktur organisasi harus 2 orang itu tim? Jika lebih dari 2 orang untuk struktur organisasinya, apakah boleh? Terima kasih. Iya, jelas boleh ya, karena terus struktur kan pasti banyak. Tapi untuk fiksi kan hanya 2 nama yang maju ya, sebagai mitra kan, cuman berdua. Tapi nanti kalau dalam pengajuannya ditulis misalkan ada struktur yang lebih yang memang wajar, jadi boleh. Tapi nama yang maju ke fiksi hanya 2. Oke, jadi boleh ya itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Hilyatus. Jika membuat usaha dengan produk yang belum ada di daerah lokal, tapi produk serupa sudah banyak di mana-mana di luar daerah, apakah bisa dikatakan itu merupakan inovasi, Bu? Oke, Hilyatus Fathia ya. Ini produknya di daerahnya belum ada, tapi dia sudah lihat mungkin lewat internet, mungkin ada yang bawain gitu ya, sehingga terinspirasi untuk bikin produk serupa di daerahnya. Sebenarnya itu ya akhirnya kita lihat dulu apakah benar ada inovasi di misalkan bahannya atau inovasinya ada di teknologi pembuatannya. Karena gini, kalau belajar tentang penciptaan inovasi ya, kadang-kadang karena inovasi biasanya berhubungan dengan teknologi juga. Karena misalkan teknologinya lama, udah ada selama ini, tapi dipakai untuk pengolahan sehingga menghasilkan produk yang baru, itu inovasi. Atau teknologinya belum ada, barangnya sudah ada, tapi ternyata ada teknologi baru yang diterapkan untuk membuat produk itu. Nah, itu juga inovasi. Jadi sekarang pertanyaannya mungkin lebih ke berarti akan pakai teknologi yang jenis apa nih untuk membuat produk yang mau kita buat di daerah kita sendiri ini. Kan di daerah lain biasanya mungkin pakai produk teknologi yang dia sudah tahu ya. Apakah di daerah saya sudah ada? Atau saya hanya meniru teknologi yang sudah ada di luar sehingga saya pakai ke sini? Nah, itu seperti itulah. Kadar inovasi itu sebenarnya sangat tricky ya, rumit untuk didefinisikan, tapi ada caranya gitu. Jadi nanti kita bisa lihat. Berarti mungkin bisa ditambah sedikit dengan inovasi-inovasi terbaru gitu, mungkin modelnya agak dibedakan atau isiannya atau apa. Ya, ini pengertian inovasinya mungkin agak rancu karena memang kan ada tingkat-tingkat, misalkan invensi yang tadinya sama sekali nggak ada, terus ada inovasi, terus ada modifikasi, terus ada diversifikasi. Nah, ini kan makin lama makin turun nih tingkat pemikiran ke dalamnya. Kalau invensi ya kita membuat barang baru, teknologi baru yang sama sekali belum ada, pikiran kita sendiri. Kayak penciptaan teknologi baru itulah.
Kalau inovasi ya tadi itu ada teknologi baru, ada yang penerapannya baru dan seterusnya. Lalu ada diversifikasi yang sebenarnya produknya udah ada, cuman kita bikin varian baru aja. Jadi desainnya dibedain, ukurannya dibedain, tapi sebenarnya nggak ada yang beda lebih dari itu. Lalu ada pokoknya bikin variasinya aja, ganti warnanya aja, atau dikasih apa gitu, itu sebenarnya tingkatan penciptaan produk itu ada di situ. Nah, untuk produk Kria biasanya dia inovasi, dia nggak akan invensi karena dia nggak akan menemukan material baru misalkan gitu, atau pakai nanoteknologi yang canggih-canggih seperti apa gitu, karena secara bukannya tidak mungkin, tapi secara bisnis dia belum viable untuk Indonesia mungkin ya kalau untuk Kria. Jadi tadi itu kalau mau misalkan kalau nanya inovasi bukan ya, kalau saya tambahin misalkan elemen baru gitu. Nah, elemen baru ini apakah untuk estetik aja atau ada fungsinya lagi gitu. Jadi ini yang nanti menjadi strategi lah nanti untuk mengajukan bahwa produk kita lebih unggul dari yang lain. Selalu seperti itu. Baik, terima kasih. Siap. Oke, Elva, raise hand lagi, ada pertanyaan? Silahkan Elva. Sebelumnya izin bertanya kembali, Bu. Tadi menyinggung pertanyaan dari sebelumnya, ada yang struktur organisasi. Kebetulan insya Allah Elva ini akan maju ini sendiri, tetapi Elva kan tugasnya marketing dan membuat contoh produknya. Jika satu produk ini sudah jadi, kelanjutannya ini akan dilanjutkan oleh pengrajin lainnya, begitu. Nah, jadi di struktur organisasinya ini pengrajinnya dimasukkan atau cukup Elva sendiri aja gitu, Bu? Kalau untuk fix, terima kasih. Kalau untuk masuk ke fiksi, Elva aja nggak apa-apa sendiri. Kan juga ada yang sering seperti itu. Ya. Oke, Kak Eli, silakan lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Regan. Punten maaf Bu, belum bisa on mic, izin bertanya, dalam Kria ini apakah harus berbentuk digital? Karena tema sekarang, soalnya ide-ide yang saya punya seringnya berbentuk kerajinan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Regan. Semoga kedengaran ya meskipun mic-nya nggak nyala. Produknya itu produk Kria itu biasanya tangible. Jadi memang ya harus dibuat gitu. Memang seringnya berbentuk Kria, iya. Masalah digitalisasinya itu kan karena nanti untuk jualannya. Karena gini loh, fiksi ini kan sebenarnya yang Kria ya, kita tidak konsentrasi hanya ke produknya saja, tapi sebenarnya ke ekosistem bisnisnya. Bagaimana kita sebagai siswa ini menjadi calon-calon wirausahawan yang bisa memproyeksikan skema bisnis nanti ke si produk ini. Nah, skema bisnis inilah yang nanti butuh digital tadi, pemasarannya, komunikasinya, dan seterusnya. Begitu. Semoga jelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya dari Belatian. Untuk bagian lampiran 5 pada template infografis usaha, apakah bentuknya mirip dengan poster iklan, Bu? Terima kasih. Template infografis usaha. Sebenarnya iklan atau bukan, itu kan relatif ya. Apalagi teman-teman sekarang kalau lihat iklan di multimedia kan, kita kira kan ini wah film pendek nih lucu, taunya iklan. Gitu kan sering ya. Jadi kita sebenarnya akhirnya memproyeksikan, kalaupun saya mau bikin infografis, saya pengen kesan orang ketika melihat ini tuh gimana. Mereka senang bacanya enggak? Atau ini kayaknya serius banget deh, kayaknya harus mikir deh gitu. Nah sekarang tinggal pilih mau yang mana. Kalaupun mau kita bikin kayak poster, posternya kayak apa juga gitu ya. Apa mau kayak poster pilkada gitu, banyak muka orangnya kan enggak juga. Jadi gimana caranya kita ini sebenarnya infografis ini sebenarnya memberikan kita peluang untuk menjelaskan dengan mudah ke audiens usaha kita unggulnya di mana, triknya di mana dan seperti itu. Jadi mirip poster iklan boleh, mirip apa juga boleh gitu asal jelas. Yang penting jelas. Ini ya mungkin pesan juga ke teman-teman yang mau mengajukan sebuah dokumen yang sifatnya lebih grafis ya. Tolong diingat bahwa juri ini nggak semua matanya masih bagus. Nih lihat saya pakai kacamata. Jadi kadang-kadang tuh yang tulisannya kecil banget atau warnanya putih di atas biru muda itu kan susah dibaca, kan nyebelin akhirnya. Mungkin konsepnya bagus tapi karena penampilannya nyebelin ini gemes. Jadi akhirnya menjadi pertimbangan juga nih bentuk tampilan yang diajukan. Kayak tadi kalau lihat ya slide saya kan putih, simple, terus ada jelas hurufnya hitam sama merah gitulah ya. Karena memang yang lebih mudah dan saya harapkan mudah ditangkap tuh seperti itu. Jadi nanti banyaklah itu contoh-contohnya. Terima kasih.
Oke, baik Bu, terima kasih. Ke pertanyaan dari Fatia. Izin bertanya, untuk pembuatan produk jika menggunakan produk yang sudah ada, tapi kemudian ditambahkan teknik baru, apakah boleh? Misalnya, masker polos. Masker ini sudah banyak dijual di pasaran, tapi kemudian kita beli dalam jumlah banyak, dan kita inovasikan seperti di batik sendiri atau di motif sendiri, apakah boleh? Terima kasih, Bu. Iya, boleh-boleh aja, tapi gini, kita sesuaikan dulu. Jadi gini, kalau orang mau bikin modifikasi seperti itu silakan. Tapi kan yang kita pikirkan sekarang ngejualnya gimana nih? Karena dari sekian banyak masker di dunia ini kan ada berapa ratus ribu juta belas gitu ya jenisnya. Kenapa sih harus pilih masker yang dari brand ini atau merek kamu? Berarti apa? Kalaupun kita bikin masker yang dekoratif atau apapun itu, kita harus punya narasinya bahwa masker ini tidak untuk digunakan langsung, karena peraturan sekarang kan masker harus double nih, ada standar-standarnya juga. Jadi apa yang mau kita jual di sini? Kalaupun orang pikir, saya cukup pakai masker medis ini, udahlah saya nggak butuh kamu gitu. Tapi ketika dia punya narasi bahwa ini loh masker saya dari brokat bisa dipakai untuk kondangan atau untuk Zoom yang sifatnya resepsi gitu kan, keren gitu. Jadi akhirnya apa? Karena dalam tanda kutip hanya modifikasi dari benda yang sudah ada, berarti inovasinya bisanya di cara penjualannya atau di proses produksinya. Jadi silakan saja, tinggal dicari keunggulannya di mana. Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya nih teman-teman, jangan lupa diperhatikan saran-saran dari Bu Tita. Itu tadi saya kalau nyimak ada juga nyelip-nyelip bocoran pertanyaan yang akan ditanyakan. Karena saya mengalami sendiri tahun kemarin ditanyain seperti itu, Bu. Ya nih. Masih inget ya, Kak Eli ya? Iya masih. Kak Eli, pertanyaan yang paling sulit kemarin apa? Itu karena kan saya maju sendiri kan, Bu. Jadi ditanyain, besok kalau usaha ini berkelanjutan, pengerjaannya mau bagaimana? Iya. Iya kan, benar-benar kan ikut lomba bukan cuma ikut lomba ya, tapi Iya, kan Bu. harapannya bisa diteruskan lagi. Siap. Iya, nih teman-teman bisa langsung raise hand juga ya. Oh ya Bu, jadi ada beberapa juga yang masuk pertanyaan ke saya lewat DM. Dia tuh tanya, kalau produk yang bisa dibawakan sampai lomba fiksi ini harus sejauh apa? Apakah udah ada harus prototipe-nya atau udah harus usahanya berjalan atau gimana Bu? Itu tadi Terima kasih. fiksi kan ada dua ya tadi yang kata Kak Elva tadi ya. Ada yang masih gagasan, ada juga yang sudah ongoing. Jadi tapi yang penting yang sampai ke juri adalah yang sudah melengkapi semua persyaratannya dan sedapat mungkin ada produknya, ada prototipenya. Jadi itu yang kita perlu lihat sebenarnya. Jadi kalau sampai ke juri harus ada prototipenya ya Bu? Ada bendanya. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah bergabung 55 orang. Biasanya Fiksi Oto kalau kemarin-kemarin sekitar 40-an, Bu. Nah, ini di bidang kriya teman-temannya semangat-semangat banget. Bagus ya, karena sebenarnya bidang kriya ini diharapkan yang paling bisa membawa pemulihan ekonomi. Jadi gini, kalau di dalam skala besarnya, yang namanya Kementerian Koperasi dan UKM, itu sekarang sedang punya program namanya Future SME. Jadi bagaimana UKM kita masa depan? Harus seperti apa sih? Emang orang arahannya kemana sih gitu. Jadi di sana tuh kalau misalkan di Jakarta ya di kementeriannya itu kan dia punya Smesco namanya. Smesco ini kan ajang jualannya barang-barang kriya lah ya, termasuknya ya banyak. Nah di basementnya di lantai bawah tanah tuh mereka bikin laboratorium namanya Smesco Labo. Di sana dikembangkan empat SME masa depan. Yang satu food, kuliner gitu ya. Satu lagi fashion, satu lagi food, fashion, craft, kriya, satu lagi mobility. Nah yang future craft dan future fashion ini sebenarnya erat banget dengan fiksi ini. Jadi apapun yang menjadi eksperimen teman-teman, itu sebenarnya nggak akan jauh-jauh dari yang sedang dilakukan di sana. Jadi arahannya ke depan peluang kita paling besar kemana nih? Kalau kita mau membawa daerah kita sendiri, kota kabupaten ini maju dengan produk itu sendiri. Jadi memang seru sih kalau bicara kriya dan kemungkinannya ya, apalagi kemungkinan penjualannya. Begitu. Iya, ini emang peluangnya benar-benar gede ya Bu, terutama di bidang kriya.
dan akan menjadi sebenarnya teman-teman yang mungkin yang dengerin ada yang dari daerah-daerah yang sedang direncanakan menjadi misalkan kawasan ekonomi khusus atau dijadikan daerah super prioritas wisata. Itu kan sedang terjadi ya. Jadi kalau misalkan kita banyak baca berita, kita lihat wah daerah saya kesebut nih. Oh ternyata dia masuk sebagai salah satu daerah destinasi super prioritas. Berarti saya dengan jeli harus bisa melihat. Berarti yang biasa dijual sama daerah saya apa sih? Kalau kita lihat lagi, misalkan gini, saya sebut aja Borobudur ya, karena kayaknya mungkin banyak yang dari Jawa ya. Borobudur, sekitarnya ada apa? Magelang, sekitarnya ada apa lagi? Nah itu kan yang namanya produk kria justru sulit bersaing, karena mereka semua jualnya barang yang sama. Sama-sama jual misalkan patung stupa, atau apa kalung doa, atau apapun itu, sama aja gitu. Berarti kalau saya mau berusaha membuat kria yang inovatif, gimana caranya? Akhirnya apa? Mungkin saya nggak nyasar pengrajin yang memang sudah biasa memasak ke daerah Borobudur, tapi saya menyasar ke skill yang ada di desa-desa wisata di sekitarnya. Jadi itu yang akan menjadi narasi yang baik ketika kita harus bersaing dengan yang sudah ada di sana. Kontrasnya adalah gini, Borobudur semua orang udah tahu, sedunia udah tahu, sehingga orang gampang promosinya. Sekarang yang sedunia sudah tahu juga, tapi jarang ada souvenir yang dikenal. Biasanya misalkan katakanlah Labuan Bajo ya, itu kan ketika orang mau lihat komodo itu cuma ada di Indonesia. Sehingga apa coba, souvenir yang ada sekarang tuh ya gitu-gitu lagi, miniatur komodo lah, gantungan kunci komodo, udahlah itulah gitu ya. Tapi kalau kita nyasarnya bukan ke souvenir, tapi misalkan ke guest house atau resort yang memang menyediakan ruang akomodasi buat turis. Nah, kita lihat mereka butuhnya apa nih? Kalau butuh keset kayak apa? Kalau butuh sandal hotel kayak apa? Kalau butuh kalau kita ke hotel amenitiesnya kan banyak tuh, ada cangkir segala macam. Itu kayak apa? Nah, itu kita bisa nyasar ke situ juga. Kayak gitulah. Jadi pentingnya baca berita tuh itu. Kita bisa tahu peluangnya apa aja nih nanti ke depan kalau saya mau bikin untuk daerah saya. Begitu, Kak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir di Fisiotalk ini ya, dari Ilma siapa nih? Ilma Fadila. Izin bertanya, untuk desain kemasannya itu apakah juga harus diperhatikan untuk nilai estetikanya guna untuk menarik perhatian pelanggan atau tidak nih Bu? Terima kasih. Dalam hal sekarang ini 2021 ini penting. Bayangin aja, kita bayangin ya bahwa nanti kalau kita mengirim produk ke juri, yang dibayangkan yang nerima bukan juri loh. Bayangin aja kamu lagi ngirim produk itu ke konsumen. Jadi kalau si juri ini dianggap saya memesan produk kamu nih, berarti yang tiba ke saya apa? Harus benar kan? Harus kualitasnya bagus, nggak boleh rusak. Terus informasi tentang produk itu sedapat mungkin ada di kemasan itu. Teman-teman tahu merek Body Shop nggak? Body Shop itu kan dia sekarang ya karena tokonya pada nggak didatengin orang, dia jualannya kan online. Nah sekarang kemasannya penting nggak? Meskipun orang udah tahu bahwa isinya pasti bagus nih, tapi kalau di kemasannya dikasih sebuah perhatian ekstra gitu ya, ini akan lebih yang orang bilang tuh apa sih attachment gitu ya, consumers attachment. Jadi dia wah keren nih, ternyata perusahaannya memberikan perhatian ekstra. Jadi dia kasih stiker, dia kasih keterangan produk yang baik, dari asalnya dia dari mana dan seterusnya. Itu sebenarnya penting. Apalagi untuk produk yang mereknya belum beken ya, produk yang baru. Nah, justru manfaatkanlah fiksi ini untuk melatih bahwa kalau kita jualan produknya hanya bisa online, ketika tiba di tangan konsumennya senang gitu. Nah, untuk senang itu kan berarti kemasannya bukan hanya untuk aman aja, tapi juga untuk sarana promosi gitu. Jadi menariknya ada di situ. Oke, baik Bu, terima kasih. Ini luar biasa antusiasme teman-teman semua ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang emang belum kejawab. Jadi jangan berkecil hati, teman-teman bisa gabung di Fixio Class. Nah, apa sih itu Fixio Class? Fixio Class itu salah satu grup official yang dibentuk oleh Fiksioner itu pada calon-calon peserta dan calon-calon medalis Fiksioner nih, calon-calon medalis fiksi tahun ini. Jadi teman-teman bisa tanyain langsung ke situ atau juga bisa DM saya lewat Instagram. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada pagi hari ini, maka sampailah kita pada penghujung acara ini. Sekaligus ini saya berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Tita yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi sebelumnya kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Mohon teman-teman ini on cam ya. Yuk teman-teman on cam. Nanti kita dokumentasi bareng-bareng. Nah, udah ada beberapa yang on cam. Senang nih lihat muka-muka ini. Iya, Sarapan. Atau lagi pada olahraga kali. Ya mungkin yang perempuan lagi nyari hijab ya, Bu. Iya. Pakai filter aja. Kan ada tuh filter topi, filter apa. Oh iya, sekarang canggih. Iya. Ini ada sedikit saya jawab sambil ya. Ini izin nanya. Contoh-contoh produk Ria, produk saya hampir sama dengan produk dari Mycolab berupa kulit. Ini kayaknya kulit vegan ya dari jamur. Itu mau dikategorikan Kria atau budi usaha itu ya. Tinggal gini, produknya itu tinggal pakai material Mycolabnya itu atau justru kamu yang mengolah Mycolab itu. Kalau kamu yang mengolah Mycolab itu berarti material itu masuknya ke Budinus. Tapi kalau sudah dapat material Mycolabnya lalu diolah jadi produk, masuknya ke Kria gitu. Udah nih yang mau motret ada? Ada, Bu. Screenshot. Ini teman-teman mungkin, nah ada yang baru muncul ini, Bu, bentar. Mungkin tunggu sebentar lagi. Yuk teman-teman. Gak usah mandi nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Hari Minggu nggak apa-apa. Mungkin udah ya? Ya, mohon izin Ibu untuk melakukan dokumentasi. Untuk teman-teman yang di slide 1, 2, ataupun 3, nanti akan saya hitung 3 kali. Maka silakan bergaya sesuai dengan gaya kalian masing-masing. Bergaya. Baik, mohon izinnya Ibu untuk melakukan dokumentasi. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide 1, 3, 2, 1. Oke, sebentar saya ganti ke slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terakhir sebelum kita tutup. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ibu. Saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Tita Larasati yang sudah menyempatkan waktunya memberikan materi yang daging banget nih buat kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman calon finalis dan medalis fiksi tahun 2021 ini. Semoga teman-teman bisa lanjut ke tahap fiksi selanjutnya. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Semoga peserta fiksi kelasnya nanti lebih ramai lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Ita. Terima kasih. Selamat pagi semua. Yang sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya pamit ya. Ya, Bu. Jaga kesehatan.